Kita sering banget ditanya, Bang mending mana? Well, pada dasarnya semua handphone itu plus minus. Kayak kedua handphone ini. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare Mi 11 Lite versus Redmi Note 10 Pro yang punya range di harga yang sama. Kira-kira gimana dengan hasil tesnya? Let's check this out! Kedua HP ini sudah pasti menyasar dua pasar yang kontras, di mana Mi 11 Lite menargetkan user yang suka banget HP tipis, enak dimasukin kantong, dan juga enteng. Sedangkan Redmi Note 10 Pro menyasar user yang suka dengan HP yang firm dengan segala perlindungannya. Kita bisa lihat dari desain belakangnya, walau sama-sama menggunakan frame plastik, tapi untuk back cover Redmi Note 10 Pro lebih superior karena sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Untuk desain kameranya, keduanya juga cukup berbeda, di mana Mi 11 Lite lebih ke arah Eclipse di layer utama untuk dua kamera dan layer berikutnya untuk lensa kecil dan flash. Sedangkan Redmi Note 10 Pro berbentuk persegi panjang yang mengakomodir 4 lensanya, dengan lensa utamanya yang cukup besar dan 3 lensa di bawahnya, dan base layernya untuk mengakomodir flash. Kalau di antara keduanya, yang lebih bumpy di Redmi Note 10 Pro. Di sisi depan, keduanya sama-sama menggunakan desain punch hole dengan perbedaan letak kameranya, di mana Mi 11 Lite ada di pojok kiri atas, sedangkan Redmi Note 10 Pro ada di tengah. Untuk dimensi juga berbeda, Mi 11 Lite di 6,55 inch, sedangkan Redmi Note 10 Pro di 6,67 inch. Dari segi ketipisan, walau kelihatan samar, tapi Mi 11 Lite lebih tipis. Impactnya pun langsung ke berat, di mana Mi 11 Lite benar-benar enteng dibanding Redmi Note 10 Pro yang terasa lebih berat. Untuk kelengkapan fitur seperti fingerprint sensor sama-sama gabung dengan tombol power. Sama-sama mempunyai IR blaster, tapi ada yang disunat sih di Mi 11 Lite. Contohnya, slot SIM tray-nya cuma dual slot, di mana Redmi Note 10 Pro sudah triple slot. Terus audio jack-nya, Mi 11 Lite absen di sini, tapi dikasih dongle. Sedangkan kalau di Redmi Note 10 Pro tetap ada. Oh iya, satu lagi, Redmi Note 10 Pro ini sakti loh, bisa berdiri sendiri nggak perlu nyender. Dari segi display, walau sama-sama menggunakan panel OLED, tapi beda generasi, di mana Mi 11 Lite menggunakan AMOLED, sedangkan Redmi Note 10 Pro menggunakan Super AMOLED. Sedangkan resolusinya sama-sama Full HD+. Well, kalau kalian cobain sendiri-sendiri, hampir gak ada bedanya. Sama-sama kece lah, tapi pas dicobain side to side, lumayan berasa loh, di mana layarnya Reno 10 Pro lebih bright daripada layar Mi 11 Lite yang lebih ke kuning-kuningan. Kalau dipakai nonton film, kita harus tegasin banget supaya kita bisa nangkep perbedaannya. Cuma berhubung gear kita buluk, maaf ya, kita nggak bisa kasih perspektif sesuai dengan mata kalian. Secara refresh rate juga beda, di mana Mi 11 Lite di 90Hz dan Redmi Note 10 Pro di 120Hz. Pas kita pakai scrolling, asli halus banget di Redmi Note 10 Pro. Walau sebenarnya di Mi 11 Lite juga halus. Terus kalau kita pakai fiturnya Antutu untuk controllable area, kedua HP ini nggak ada masalah sama sekali. Cuma masalah touch delay. Pas kita cek di multitouchnya Antutu, Mi 11 Lite ini punya potensi ke arah sana dibanding Redmi Note 10 Pro yang aman. Untuk speakernya, keduanya sama-sama membawa stereo speaker. Yang keduanya sama aja, satu vendor kayaknya. Typical bass head, dimana nendang banget di bassnya, tapi kerasa nenggelemin mid dan treble-nya, cuma vokalnya masih lumayan clear. Waktu pas dipakai nonton action, ajib sih. Dan pas kita main game, keduanya udah cukup oke lah untuk ukur step. Overall, keduanya cukup satisfying lah di sisi speaker. Untuk kelengkapan sensor, kedua HP ini bisa dibilang sama-sama aja dari sisi kelengkapan. Kayak di biometriknya, secara pakai UI dan hardware yang sama, baik fingerprint dan face unlock-nya sama-sama aja dalam segi kecepatan. Bisa dibilang keduanya cukup presisi. Plus, kedua HP ini udah punya NFC, cocok lah buat pengguna aktif. Soalnya kalau udah terbiasa pakai NFC, berasa banget kalau fitur ini nggak ada. Pindah ke konektivitas penangkapan jaringan sinyal. Dari tes yang kita lakukan, Mi 11 Lite lebih stabil dari Redmi Note 10 Pro yang berusaha banget dapetin sinyalnya sampai penuh.
Kebetulan banget kita tes abis hujan. Enaknya tinggal di kota hujan kayak gini, pas kita speed test lumayan ngegambarin sih. Walau akhirnya sinyal Redmi Note balik penuh, tapi pas hasil kecepatannya kalah dari Mi 11 Lite, baik dari download, upload, dan pingnya. Sedangkan untuk penangkapan sinyal Wi-Fi, kita coba mengkoneksikan kedua SSID terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID, dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Hasilnya keduanya cukup bisa menangkap sinyal dengan baik. Masih bisa nahan di 4 bar, tapi kalau pas kita speed test, Redmi Note 10 Pro berbalik unggul dalam kecepatan download, upload, dan ping. Jadi kalian tahulah, kalau di rumah Wi-Fi-nya rebutan, kalian harus pakai apa? Kalau untuk kecepatan storage-nya bisa dibilang hampir sama aja, karena keduanya sudah dibekali UFS 2.2, dan kalian bisa lihat sendiri skornya, nggak terpaut terlalu jauh. Yang jadi pembeda dalam keadaan belum diinstal apa-apa, Redmi Note 10 Pro agak lebih sesak dari Mi 11 Lite. Secara bloatware yang mereka bawa agak lebih banyak. Dua HP ini membawa setup kamera yang berbeda, di mana Mi 11 Lite membawa 3 kamera yaitu di 64 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel ultra wide, dan 5 megapiksel telemakro. Sedangkan Redmi Note 10 Pro membawa 4 kamera, 108 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel telemakro, dan 2 megapiksel depth sensor. Kalau untuk kamera depannya sama-sama beresolusi 16 megapiksel. Hayo, kalian udah sering nonton review, buang jauh-jauh ya pemikiran gede-gedean megapiksel. Untuk hasil keduanya menurut kita ada perbedaan karakter. Jadi di warna bright, hasil dari Mi 11 Lite itu lebih kaya daripada Reno 10 Pro. Tapi kalau yang mendekati warna aslinya, itu di Redmi Note 10 Pro. Untuk ketajaman lebih tajam hasilnya Mi 11 Lite, tapi kalau HDR lebih baik di Redmi Note 10 Pro. Untuk hasil ultra wide-nya, Mi 11 Lite bisa kasih gambar yang lebih terang dengan detail yang lebih baik. Kalau untuk depth sensor, hasilnya baik dari kedalaman dan detail lebih baik di Redmi Note 10 Pro. Kalau untuk kondisi low light, hasil fotonya lebih terang dan detailnya lebih baik di Mi 11 Lite. Cuma kalau kita aktifkan night mode-nya, hasilnya kebalik, di mana Redmi Note 10 Pro lebih terang dan detailnya lebih baik. Seru ya kejar-kejaran kayak gini. Kalau di kamera depannya hasilnya mirip-mirip deh. Baik dari segi detail, pewarnaan, namanya juga satu induk, speknya sama lagi. Paling tipis banget bedanya di depth sensor, dimana Redmi Note 10 Pro lebih dalam dan rapih sedikit, cuma detailnya juga lebih baik di Mi 11 Lite. Pindah ke perekaman video kamera belakang. Untuk resolusi 4K 30fps, hasil pewarnaannya lebih gonjreng di Mi 11 Lite dan agak lebih stabil sedikit dibanding Redmi Note 10 Pro yang warnanya cenderung natural. Dan ini pun terjadi di 1080p 60fps, dimana warnanya Redmi Note 10 Pro lebih netral dibanding Mi 11 Lite yang penuh saturasi. Kalau untuk autofokusnya bisa dibilang hampir sama aja. Sedangkan untuk 1080p 30fps dengan IIS, hasilnya menurut kita lebih banyak getaran di Redmi Note 10 Pro. Walau Mi 11 Lite juga ada sih efek jeli-jelinya. Kalau untuk perekaman kamera depannya, di 1080p 30fps lagi-lagi mirip dengan hasil foto kamera selfie-nya. Dimana secara warna, detail, dan kestabilan kita bisa bilang sama lah. Lumayan stabil dengan jeli-jeli khas IIS. Cuma perbedaannya di Mi 11 Lite udah mendukung 1080p 60fps. Cocok nih buat tim slow-mo. Kedua HP ini sama-sama dibekali jeroan identik. Chipset Snapdragon 732G, RAM 8GB, dan storage-nya 128GB.
Yang membedakan buntut MIUI-nya aja. Di Mi 11 Lite masih di 12.5.1, kalau di Redmi Note 10 Pro di 12.5.2. Untuk tes performa pertama, kita mau stress test dulu. Kira-kira siapa duluan yang bakalan overheat. Dan ternyata, belum lama kita tes, kurang lebih baru 9 menit lah. Mi 11 Lite udah nggak bisa ngelanjutin tesnya, karena udah kepanasan. Habis itu, kita cobain speed test dengan 10 aplikasi. 4 game dan 6 aplikasi ringan, diantaranya CODM, PUBG, Genshin Impact, Mobile Legends, Netflix, TikTok, YouTube, Play Store, Instagram, dan Google Play Game. Hasilnya Mi 11 Lite unggul 5 aplikasi, 3 diantaranya game berat, walau di Mobile Legends tipis banget. Sedangkan di Redmi Note 10 Pro unggul 1 aplikasi di Genshin Impact. Untuk sisanya kita anggap seri. Lanjut lagi ke multitasking, karena kedua HP ini RAM-nya udah di 8GB, kita paksa buka 8 aplikasi, 2 game dan 6 aplikasi ringan, yaitu CODM, PUBG, Netflix, TikTok, YouTube, Play Store, Instagram, dan Google Play Game. Hasilnya kedua HP ini masih sanggup membuka 8 aplikasi tersebut tanpa reload. Sebelum masuk gaming test, kedua HP ini kita setting refresh rate layarnya sama-sama di 60Hz, brightness di 80% dengan speakernya full, biar aci. Terus kita akan tes skor Antutunya sebelum dan sesudah gaming test. Untuk tes di awal, hasilnya Mi 11 Lite mendapatkan skor di 340 ribuan dan Redmi Note 10 Pro di 300 ribuan. Dan Mi 11 Lite berhasil menyelesaikan tesnya terlebih dahulu. Game pertama yang akan kita coba yaitu CODM. Kita main di kedua HP ini selama 30 menit, di settingan aman aja, yaitu di low max. Walau udah pada bisa di high max, tapi nggak mungkin lah dua HP ini survive di settingan tersebut. Hasilnya secara experience, Mi 11 Lite lebih lancar di sini, karena sesekali Redmi Note 10 Pro agak drop tipis-tipis, tapi nggak sering lah. Untuk suhunya sendiri, Mi 11 Lite ada di 39 derajatan di layar dan 40 derajatan di back cover. Sedangkan Redmi Note 10 Pro di sisi layar 39 derajatan dan di back cover di 38 derajatan. Untuk game kedua kita main Mobile Legends selama 40 menitan dengan settingan Ultra HFR di kedua HP. Untuk feel bermainnya bisa dibilang mirip-mirip lah. Kedua HP ini bisa menjalankan game ini tanpa kendala berarti. Dan kita cukup nyaman main selama 40 menit. Untuk suhunya sendiri di Mi 11 Lite di sisi layar ada di 40 derajatan dan di back cover ada di 41 derajatan. Sedangkan di Redmi Note 10 Pro di sisi layar di 42 derajatan dan di sisi belakang di 41 derajatan. Untuk gaming ketiga kita main PUBG selama 45 menit di settingan Balance Ultra biar menantang. Hasilnya feel bermain kedua HP ini bisa dibilang mirip-mirip. Wajar lah, orang speknya juga identik, udah cukup lancar dan bisa dibilang hampir gak ada frame drop juga di sini. Untuk gyronya pun kedua HP ini sama-sama responsif, sedangkan untuk suhunya di Mi 11 Lite di sisi layar di 40 derajatan dan di back cover di 39 derajatan. Di Redmi Note 10 Pro pun juga sama, di sisi layar di 40 derajatan dan di sisi belakang di 39 derajatan. Masuk ke game terakhir yaitu Genshin Impact. Kita main selama 35 menit dengan settingan rekomendasinya aja di low 30 fps. Hasilnya kita ketemu lagi penyakit di Redmi Note 10 Pro. Kalau udah kelamaan dimainin, agak nge-lag gitu dibanding Mi 11 Lite yang masih segar-segar aja. Untuk suhunya sendiri di layar masih di 43 derajatan dan Redmi Note 10 Pro juga di 43 derajatan. Terus kita tes lagi skor Antutunya setelah bermain 2,5 jam lebih. Ngelihat performanya di Genshin Impact yang agak drop di akhir, kayaknya bakalan drop lagi nih skornya di Reno 10 Pro. Dan bener aja, Mi 11 Lite tetap di 340 ribuan, sedangkan Redmi Note 10 Pro skornya turun di 260 ribuan. Kedua HP ini dibekali kapasitas baterai yang agak jomplang, di mana Mi 11 Lite cuma di 4250 mAh, sedangkan Redmi Note 10 Pro di 5020 mAh. Tapi kepala chargernya sama-sama beroutput 33 watt. Kita coba dulu untuk pengecasan kedua HP ini. Kita isi dari 1 sampai 100% dengan kepala charger bawaannya masing-masing. Hasilnya Mi 11 Lite bisa selesai dalam waktu 56 menit aja,
sedangkan Redmi Note 10 Pro membutuhkan waktu 1 jam 13 menit. Untuk drain testnya, kita coba main 4 game. Sebenarnya ini follow up dari 4 game yang tadi kita tes. Yang pertama adalah CODM. Kita main selama 30 menit dengan settingan low max. Hasilnya Mi 11 Lite drop 6% dari 96% ke 90%, sedangkan Redmi Note 10 Pro drop 5% dari 94% ke 89%. Terus untuk Mobile Legends selama 40 menit dengan settingan Ultra HFR, Mi 11 Lite berkurang 9% dari 90% ke 81%, begitupun di Redmi Note 10 Pro berkurang 9% juga dari 89% ke 80%. Nah, masuk ke game ketiga, yaitu PUBG Mobile. Kita main selama 40 menit dengan settingannya Balance Ultra. Hasilnya, Mi 11 Lite berkurang 11% dari 81% ke 70%, dan Redmi Note 10 Pro berkurang 8% dari 80% ke 72%. Dan game terakhir, yaitu Genshin Impact. Kita main selama 30 menit dengan settingan low 30 fps. Untuk Mi 11 berkurang 16% dari 70% ke 54%, sedangkan Redmi Note 10 Pro berkurang 12% dari 72% ke 60%. Dari tes ini bisa dibilang, looping baterai Mi 11 Lite itu kuat di awal, tapi kalau udah drop 80% baru deh kerasa borosnya. Setelah hasil tes tadi, kira-kira kalian udah tahu belum mana yang paling cocok dengan kebutuhan kalian? Kalau kita ngelihat dari hasil tes tadi, harga boleh serupa, spek bisa kelihatan mirip, tapi tujuan dibuatnya HP pasti beda market. Semuanya kalau bukan flagship, pasti plus minus. Gak ada yang namanya mendang-mending. Kalau ada yang ngomong gitu, bisa dibilang itu mah sotoy. Modal baca spek doang, megang aja belum tentu. Pertanyaan kalian tuh kalau nyari HP mid to low, harusnya dirubah. Kasih tahu skala prioritas kalian. Misalnya kalian pengen HP kuat di gaming, kuat di fotografi, keren di desain, pakai Gorilla Glass, bagus di layar dan speaker, baterainya irit banget, kuat di penangkapan sinyal, dan yang sering dilupain adalah UI-nya stabil nggak? Karena percuma spek bagus kalau UI sampah. Terus tentuin deh skala prioritas kalian dari yang utama sampai yang terakhir berdasarkan tes yang kita lakuin. Bukan cuma menang di speed test doang. Apalah artinya bedanya cuma sedetik sampai 2 detik lebih cepat buka aplikasi doang. Kasihan amat desainer HP dibilang bagus cuma gara-gara cepet-cepetan buka aplikasi. Jangan baper ya kalau diedukasi kayak gini. Tujuannya baik kok supaya kalian nggak kemakan gimmick marketing dan kalian bisa dapat full insight HP apa yang paling sesuai dengan kebutuhan kalian. Tugas kita mah cuma ngetes dan lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!